Non, ya itulah. Idza kana hadzal qalbu fihi layyinun wa rafatun wa rahmatun, kalau di dalam hati ini ada kelembutan, ada kemesraan, ada kasih sayang, nabata fihi, maka akan tumbuh tanaman itu dengan baik. Kalau tanahnya gembur, ya kan gitu, lunak, nggak banyak beling-belingnya, nggak banyak batunya, gitu, akan tumbuh. Wa idza kana qasiyan, kalau hatinya keras, fadhan ghalidhan, kasar, kaku, kanat arduhu sabkha, maka itu sama saja dengan genangan air yang airnya asin, namanya apa? Rawa, ya, itu namanya rawa yang asin. Wasabkhatu la yambutu az-zar'u, dan la yumbitu zar'a, atau la yumbitu zar'a, ya, ya, tanah-tanah gersang seperti itu tidak akan menghasilkan tumbuhan. Idza zarata ala rasi jabalin, kalau engkau menanam di atas gunung bebatuan, la yanbutu fihi, tidak akan tumbuh pohon situ. Fahuwa ilal halaki aqrab, ya, lebih dekat kepada kematiannya. Akan lihat, masa ketemu di atas batu-batuan begitu. Jadi hatinya jangan kasar lah, ya udah, sing gede pangapurane. Ya, ta'allam hadhihi sirata, yuk belajar bercocok tanam seperti ini, minaz zari'i, dari seorang petani. Yuk belajar gitu, cari mana mau nanam padi, belajar dong sama petani padi, kan begitu. Mau kamu menanam jeruk, nanya dulu sama petani jeruk, gitu. La tafarrad bi ra'yika, jangan sekarepe dewek, jangan pakai akal-akal sendiri, gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala kulli sana'atin bisalihi ahliha, mintalah tolong kepada ketika akan melakukan apa saja kepada ahlinya yang baik, yang benar, yang benar ahli. Itu nanya gitu. Kalau mau beragama ya nanya sama ahli agama, kan gitu. Tapi yang soleh gitu, yang baik. Kalau yang ditanya orang yang nggak soleh, ya paling nyasarakan gitu. Yang soleh gitu, bisalehi ahli, artinya ahli di bidang pertanian, orangnya yang baik, yang siap menolong. Dan tidak semua orang siap menolong kamu kok, karena orang juga itu ngijir. Memangnya ngajarin kamu nggak buang waktu? Kalau yang pikirnya materi, ngapain ngajar kamu? Dapat apa saya ini? Gitu kan? Itu persoalannya. Iya, banyak mata jadi tinggal ke Jakarta ngojek. Ya kenapa? Anaknya mencerit, menakan istrinya. Masyarakatnya yang anaknya diajarin nggak tahu diri. 3.000 masih nganyang coba. 1.500 saja sebulannya katanya, kemahalan. Jadi anak bisa baca Quran, bisa jam sembahyang tuh 3.000 sebulan tuh mahal. Iya, itu kembali bolak-balik seperti itu. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar masih ada orang yang peduli ngurusin agama tuh, ada kok. Ya kan gitu. Masih ada, punya tanah sekian meter dibikinkan ya 2 lokal untuk TPA gitu, ada. Ya. Di pelosok Jakarta, di mana-mana ada. Itu. Atau dalam Al-Quran dikatakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang ahlinya
ahli zikir, ahlu zikri, itu ahli di bidangnya ya. Apabila kamu tidak tahu, bukan ahli zikir tukang zikiran. Salah paham sih Rama. Was'alu maka takona sira kabeh ahli zikri ning ahli zikir. Waduh. In kuntum la ta'lamun nalikane ora weruh sapa sira kabeh. Jadi dari mana yang ahli zikir? Pak Dede. Itu artinya ahli di bidangnya kan gitu. Kalau nanya obat-obatan ya sama dokter dong, sama apoteker kan gitu. Kalau nanya tentang apa lagi, tentang potongannya sama desainer ya, yang ahli fashion gitu. Gimana cara jahitnya? Ya, yang ahlinya, jangan tanya sembarang orang. Itu saja. Jadi la yaflahu anta masyghulun bi zara'id dunya. Kamu nih sibuk nanam di dunia nih, nanam, berinvestasi di dunia. Sampai anak 7 dipikirin semua, kira-kira satu anak punya rumah satu-satu. Ya, sampai mobilnya, rumahnya, disiapin semuanya. La bizar'il akhirati, bukan menanam untuk akhirat, nanam untuk dunia semua, untuk kepentingan sesaat. Ngaku boleh ya. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu anna talibad dunya la yaflahu mal akhirati, orang yang mencari dunia tidak akan berbahagia mendapatkan akhiratnya. Orang cari dunia dapatnya dunia, akhirnya nggak dapat. La yaral haqqa azza wa jalla, tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya tidak diperhitungkan, nggak pernah dipikirkan. Beli katon gusoleka orang katon. Di matanya itu duit aja duit. In aradal akhirata, kalau engkau ingin akhirat, fa'alaika bitarkid dunya. Kalau engkau cari akhirat, ya dunia harus kau abaikan. Diabaikan itu artinya tidak diprioritaskan. Ya, jadi artinya tetap, karena bagaimanapun perlu makan ya tetap cari nafkah tetap saja, tapi tidak diprioritaskan. Artinya ketika dapatnya dikit ya udahlah, nggak usah nyesel lah, ya kan gitu, udah bersabar. Iya. Itu aja. Sebab kata Allah juga, kata Kanjeng Nabi, carilah apanya ya mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk akhirat, untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya nggak usah tergesa-gesa, santai aja, masih lama kok. Ya. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan, tetapi kalau bekerja untuk akhirat dia yang terengginas, yang cekatan, cepat. Iya, anggap saja besok mati, cepat selesaikan semuanya. Dunia mah santai-santai aja gitu. Mananya begitu, jangan dibalik. Karena hidup masih lama berarti bekalnya harus banyak kan gitu. Kalau akhirat mah besok ya nggak usah banyak-banyak. Bukan begitu maksudnya. Nah, itu kalimat juga berputar begitulah, kira begitu. Jangan salah paham. Itu bisa dimana nih begitu. Bisa saja karena selamanya berarti harus banyak dong. Itu. Kalau besok kan nggak perlu banyak kan gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Gitu. Etos kerjanya ditingkatkan semuanya itu. Wa in aradtal haqqa azza wa jalla fa'alaika bitarkil hudud wal khalq. Nah, kalau kamu ingin benar-benar ingin mendapat ridha Allah, ya fa'alaika bitarkil hudud, hendaklah engkau abaikan yang namanya al-hudud, keuntungan pribadi. Iya,
jangan selalu mencari untung saja. Ya udahlah apa adanya. Wal khalqa, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Nggak usah menuntut penghargaan, sanjungan, nggak usah. Nggak usah menuntut pengakuan masyarakat, nggak usah. Udah cukup Allah saja sebagai saksi gitu. Tau'an wa karhan, suka atau tidak suka. Li'annal asla ma'aka, karena yang pokok adalah bersamamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullul furu'i taba'un li hadzal asal, cabang-cabang sih non wa qad wasalta ilaihi, maka nanti kamu akan bisa sampai kepada Allah. Fa idza sahhalaka hada, kalau betul sudah begitu kau lakukan Allah yang diprioritaskan, abaikan saja kepentingan yang lain, penghargaan, sanjungan, pujian sudah abaikan saja. Ja'at ilaika ad-dunya wal akhirah wal hudud wal khalq. Iya, tau'an wa karhan. Iya, li'annal asla ma'aka wa kullu furu'i, dan semua cabangnya akan ikut bersamanya. Itu persoalannya. Jadi artinya kalau kamu itu sudah benar, ya nantinya mah tidak bisa tidak, dunia akan terbawa juga, akhiratnya terbawa juga, status di masyarakat kamu terhormat juga pada akhirnya mah, dimuliakan orang juga. Tapi jangan dicari itu tuh. Iya. Jangan lakukan pencitraan. Saya bisa melakukan pencitraan, saya juga ahlinya untuk memikat orang gitu, paham. Direkayasa bisa aja, ilmunya banyak itu tuh. Iya, ada ilmu provokasi, ilmu agitasi, ilmu persuasi, ya, ilmu advertensi, ilmu sampai brainwashing, cuci otak, semuanya ada, semuanya ada ilmunya sama. Memangnya kan gitu. Tapi ya kita mau pengennya yang jujur-jujur aja lah bersama Allah, kan Allah nggak bisa ditipu kok, ya kan? Yang tulus lah, yang tulus gitu. Untuk membuat orang kira-kira setia kepada saya, kira-kira betul-betul memuliakan saya. Bisa saja ketika ada tamu dari Surabaya ke sini kan gitu, silaturahmi. Ketika pulang saya ongkosi kan gitu. Ya bisa saja, "Mah," saya panggil istri saya, "ini ada ulama besar dari Surabaya, masa pulang dengan kosong, kasih ongkos dulu." "Buyang, duitnya nggak ada, tuh gelang tuh jual sana." Padahal sudah saya bisik itu, uang ada uangnya ada, tapi saya trik dulu gitu ya. Oke, jual sana. Ya deh, dia pergi ke Jatibarang sebentar, pura-puranya gitu. Terus ini Buya dapat 3 juta. Nah gitu, gelang bisa beli lagi gampang. Ini tamu dihormati. Oh, bledem kita apa sih? Paham saya begitu itu. Ilmu ya. Jadi enggak. Jangan dipakai. Iya, pencitraan paling gampang gitu mah. Iya. Saya bikin sendiri, saya atasi sendiri, semua orang tepuk tangan semua. Bisa saya begitu. Saya juga pinter kok. Tapi saya nggak suka. Allah Maha tahu nggak? Saja, jujur aja. Itu. Belajar jujur. Iya. Orang yang kerja di pemadam kebakaran, damkar, naik pangkat gampang, diisi belangkunya yang penuh, kamu siaga, terus bakar di rumah, 5 menit kamu datang padamkan, baru dapurnya kebakar, keprok boleh. Oh. Naik pangkat nggak? Biasa itu.
Non. Iya, itu provokasi, itu pencitraan banget. Itu ilmu. Itu biar tahu aja. Artinya biar ilmu sengaja saya buka supaya jangan dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Biar kamu juga pinter semua itu. Oh, kata Buya gini, paham. Iya gitu. Ilmu dunia itu mah. Ya gitu. Wes ini maka ja'atka ilaika ad-dunya wal akhirah wal hududu wal khalqu taba'an taw'an wa karha li'anna asla ma'aka wa kullul furu'i taba'un li hadzal asl. Karena yang penting kamu pangkalnya kau kuasai, nanti cabang mah ya dari situ juga asalnya mah. Berasal di pangkal tadi. Kuna aqilan, yang logis dong. Kuna aqilan, jadilah kau berakal, pakai otak. La imana laka, la aqla laka, la tamyiza laka. Kamu tidak punya iman, kamu tidak punya akal, kamu tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anta qaimun ma'al khalqi, engkau berdiri bersama makhluk, musyrikun bihim, mensekutukan mereka dengan Tuhanmu. Ya. Anta halikun, engkau binasa, in lam tatub, kalau engkau tidak bertobat. In lam tatub tanhu antariqil qaumi, atau tunaha antariqil qaumi, bisa kau akan disingkirkan dari jalannya orang yang benar, atau tunahu an babihim, kamu akan disingkirkan dari pintu mereka. La tuzahimuhum, jangan bersaing dengan mereka. Bi aktafi bunyatika, dengan pundakmu yang kekar itu. Duna qalbika, bukan dengan hatimu. Bersainglah dengan hatimu, bukan dengan pundakmu itu. La tuzahimuhum, jangan bersaing dengan mereka. Binifaqika, dengan kemunafikanmu. Wa da'awika, dan pengakuanmu. Wa hausika, dan keserakahanmu. Innama tuzahimul qauma bil qulubi, bersaing dengan mereka orang-orang yang saleh itu adalah dengan kebaikan hatimu. Wal asrar, dan rahasia-rahasia hatinya. Bi aknafit tawakkuli, dengan kekuatan bertawakal kepada Allah. Wasabar, dan sabar. Alal afati, atas menghadapi segala rintangan dan cobaan. Waridha bil aksami, dan siap menerima dengan senang hati apapun yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, jangan bersaing dengan mereka, ya, dengan kemampuanmu. Nanti pada akhirnya mah apapun yang kau banggakan, amalmu, hartamu, anakmu, nanti di hari akhirat mah minggir semua. Yang dikorek hatimu baik, selamat. Iya, amalnya nol, nggak ada urusan, yang penting hatimu baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nah ini sekali lagi, jangan take for granted bahwa selama ini engkau sudah menjadi hamba Allah, sedang mengabdi kepada Allah, berjuang di jalan Allah. Itu prangsane sira. Iya. Sekarang saya mau nanya, ketika engkau beribadah apa saja, terus ada orang yang mencaci maki kamu, tersinggung nggak? Kalau engkau masih tersinggung, akhirnya masih marah dengan penghinaan orang atas kerjamu itu,
itu pertanda bahwa kamu bekerja bukan untuk Allah, untuk syahwatmu sendiri. Sebaliknya, ketika ada orang menyanjung-nyanjung kebaikanmu, kamu seneng gak? Ketika engkau senang sebagai bukti bahwa semua yang kau lakukan adalah untuk menyenangkan dirimu sendiri. Itu aja. Ketika ada orang mencaci maki saya, lalu saya marah, tersinggung, berarti selama ini saya bekerja untuk diri saya sendiri. Sebaliknya, ketika ada orang memuji-muji saya juga sama. Ketika saya senang, berarti saya mengabdi kepada diri saya sendiri. Usaha beli doyan ning amal sira mengkonon kora. Cek badukan dewek. Iya. Jadi semua yang kau lakukan hanya untuk mencari sanjungan dari manusia kok. Kamu merasa bangga, aduh orang menyanjung diriku semuanya. Kau bangga. Bahkan semakin semangat bekerja, berbuat baik kepada sesama, mencari sanjungan-sanjungan itu. Begitu tidak disanjung, begitu ditolak, kamu sakit hati. Berarti yang menyuruh adalah nafsumu sendiri. Terus, ya udah jangan usah marah. Ya sudah. Jadi gini. Kalau ada orang menjelek-jelekin saya langsung laporan, ya Allah maafkan mereka karena aku sudah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Gitu aja kan. Kalau ada orang menyanjungku, ku laporkan kepada majikanmu, ya Allah ada hambamu yang menyanjung-nyanjung kebesaranmu itu. Kenapa demikian? Karena ketika engkau menyanjung aku ini bikinannya Allah, berarti yang kau sanjung adalah yang bikin dong. Betul nggak? Kalau ada orang mencaci maki saya ini bikinannya siapa? Yang marah siapa? Ya Allah. Untuk itulah supaya Allah jangan marah, saya mintakan ampunan. Sekalipun engkau tidak minta maaf. Kenapa? Karena aku ingin membebaskan hatiku dari dendam dan kebencian kepada siapapun.